102,3 ceritanya Kebanggaan Banyuwangi, ceritanya semakin beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ceritanya Simfoni Keluarga. Pagi hari ini Jumat pagi 28 Agustus 2020 kembali hadir di ruang dengar Anda dengan sederet teman-teman lama, tetapi setiap Jumat dipastikan kita punya event spesial, tentu saja talk show bersama teman-teman dari Stephen Personality. Pagi hari ini ada Mas Ruslan yang menemani Desi untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang Stephen Personality. Selamat pagi Mas Ruslan. Selamat pagi Mbak Desi. Gimana, udah kedengaran ya? Sudah. Pagi hari ini tema yang kita bawakan adalah tentang teori keseimbangan diri, ya, betul, dan betul. juga profil mesin kecerdasan ya. yang dimiliki oleh Stephen Personality. Nah, kalau udah ngomongin teori teori ini pasti ada sesuatu hal-hal yang tercatat dalam sebuah literasi ya, betul, khususnya teman-teman yang ada di Stephen. Kalau kita boleh tahu apa aja sih Mas tentang teori keseimbangan ini? Jadi teori keseimbangan diri ini meliputi sejatinya diri kita yang sudah dianugerahi oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tentang kelemahan dan kelebihan. Jadi sudah ada paketnya, ada kekuatan, di situ juga ada kelemahan. Orang gak bakalan lemah terus karena di situ juga ada kekuatan. Nah, setiap mesin kecerdasan, setiap personality genetik itu memiliki. Contohnya sensing introvert. Sensing introvert itu orangnya penuh ambisi. Nah, tapi kelemahannya dia mudah patah. Extrovert. Iya, sensing introvertnya. Sensing introvert. Jadi dia punya ambisi yang kuat, tiba-tiba dia mudah patah. Karena semangatnya ada di dalam diri. Cepat hopeless gitu ya. Iya, betul. Jadi orang sensing introvert itu tipikalnya itu kalau ada program, kalau ada target, itu langsung actionnya bagus. Tapi kadang-kadang dia mudah patah. Ketemu gendala sedikit aja, butuh down gitu ya. Iya, butuh Penyimbangan. penyimbangan. Nah, terus orang sensing introvert juga, dia ini kalau jalan dengan temannya, diakui atau tidak, orang sensing introvert ini di sampingnya ini dianggap sebagai seorang sparring. Gitu. Sparring itu apa nih? Musuh. Musuh persaingan. Gitu. Padahal tujuannya untuk memacu semangatnya sendiri. Gitu ya. Ya, itu sensing introvert. Jadi melihat segala sesuatu walaupun temannya, dia menganggap hal ini sebuah rival gitu. Iya, padahal itu sebagai kekuatan dalam dirinya untuk memotivasi dirinya sendiri karena introvertnya. Itu kelemahan dan kelebihannya sensing introvert. Keseimbangannya di situ. Butuh partner yang dimana partner ini jalannya harus bareng, tapi tidak disadari temannya ini menjadi sparring, menjadi rivalnya gitu. Karena untuk motivasi yang kuat. Nah, kelebihannya lagi sensing introvert ini, dia pintar untuk merangkum semua permasalahan problematika. Jadi dia pintar untuk memecahkan sebuah permasalahan. Tapi anehnya kadang dia ini orang sensing introvert itu ngeblank. Dia ngomong itu nggak nyambung. Tiba-tiba ngeblank itu sering ya. Iya. Jadi ciri khasnya ya. Ciri khasnya orang sensing introvert. Gayanya kalau bicara, berhadapan, memberikan solusi terhadap. Tapi satu titik dia juga bisa ngeblank banget. Jadi nggak bisa diajak komunikasi. Bisa ngomong gak nyambung, tiba-tiba ngeblank. Gitu ya. Nah, itu kelemahannya di situ. Walaupun dia pintar merangkum dalam segala macam problematika, anehnya dia juga bisa ngeblank. Ini mungkin ada keterkaitan dengan Mas Ruslan bilang tadi, cepat hopeless tadi gitu. Iya, jadi betul. kalau udah dalam keadaan posisi seperti itu ya mungkin ngeblank yang sudah. Efeknya itu tadi ngeblank itu tadi ya. Jadi kalau sudah patah langsung ngeblank sudah. Nah, cara untuk meng-on-kan blanknya ini dia harus berkeringat. Orang sensing itu kalau sebelum beraktivitas keringatnya keluar itu semakin bagus. Khususnya sensing introvert. Jadi keseimbangannya seperti itu. Terus orang sensing introvert ini kalau kerja itu sangat ulet, cepat. Saking cepatnya, kadang-kadang orang ini kelemahannya di bawelnya. Bawelnya tampun. Kalau kerjanya itu bagus, ulet banget. Gak mau. Tapi dibarengi dengan itu tadi. Bawel. Keseimbangan sudah. Mau perempuan atau laki-laki? Nggak melihat gender ya? Nggak melihat gendernya. Jadi sama. Orang sensing introvert kalau kerja itu ulet banget. Dikasih tugas cepat selesai. Tapi kadang bawel, diajarin nalar. Gitu ya. Kelemahannya di sana. Saking bawelnya orang sensing introvert ini kayak anak kecil. Kayak anak kecil yang sulit dikendalikan.
Oke. Iya, itu sensing introvert. Bandel, bawelnya ini sampai kayak anak-anakan gitu. Tapi dia bagus, suruh eksekusi di lapangan. Ulet banget. Pasnya di mana kalau orang-orang seperti ini, Mas? Eksekutor. Eksekutor di lapangan atau penyelesai masalah. Betul, dia kalau kerja memang paling cocok menggunakan fisik. Oke. Jadi ke lobby nggak bisa ya? Lobby bisa. Yang penting dia jangan sampai tadi ketika semangatnya tiba-tiba patah. Itu yang susah Mas. Ya, itu gitu. Terus kalau sensing extrovert, kalau sensing introvert tadi kan bawaannya dia ambisinya kuat tapi mudah patah. Kalau sensing extrovert ini memiliki kepribadian atau sejenis kelamin yang ganda. Jadi bisa jadi peran dua gitu ya. Iya, kadang-kadang sensing extrovert ini menjadi laki-laki banget, tiba-tiba lembek-lembek seperti perempuan. Gitu. Secara fisik apa secara tingkah laku? psikis? Iya, psikisnya. Tiba-tiba laki-lakinya banget. Kadang-kadang tiba-tiba menjadi itu sensing extrovert. Kalau yang awal tadi sensing introvert. Yang dari dalam. Kalau sensing extrovert semangatnya dari luar. Iya. Ini extrovert ya. Extrovertnya. Jadi kalau sensing extrovert bedanya dengan introvert, kalau yang di introvert itu semangatnya dari dalam, kalau yang extrovert semangatnya dari luar gitu. Nah, jadi sensing extrovert ini bisa melakukan dua kepribadian seperti berkelaminan ganda. Ini bisa dilihat dari psikis apa dari fisik apa psikis nih Mas? Dari psikologisnya. Dari psikologis juga. Ya, jadi orang sensing extrovert tapi itu. Tapi dari fisik enggak ya? Enggak gitu ya. Kalau fisik enggak, laki-laki banget, perempuan ya. Hanya psikisnya saja berpengaruh. Iya, pengaruhnya di psikisnya. Terkadang kokoh seperti laki-laki dan terkadang sangat manja seperti perempuan. Sensing extrovert. Kalau sensing introvert tadi dia punya kepribadian yang mirip, kalau sensing introvert kepribadiannya yang boros gitu. Nah, terus orang ini perempuan yang jenis sudah menjandakan akan cenderung menjadi single parent. Jadi hebat orang sensing extrovert itu. Ya memang sangat-sangat keseimbangan antara sensing extrovert ini, kelemahan dan kekuatannya memang balancing. Kalau orang sensing extrovert ini pendamping yang setia, tapi jangan sampai dilukai. Sensing extrovert itu pendamping yang sangat setia, tapi jangan sampai dilukai. Kepribadiannya suka kalau orang Banyuwangi itu bilang minggat. Kalau sudah sakit itu mending saya keluar aja, saya minggat. Jadi nggak ada penyelesaian apapun kecuali meninggalkan. Betul. Yang penting sensing extrovert. Jangan disakiti hati. Hati-hati loh ya, guys. Guys. Itu orang sensing extrovert kalau diukur setia banget. Tapi jangan sampai orang sensing extrovert itu dilukai hati. Ini nggak mandang gender ya Mas ya? Laki perempuan sama gitu. Karena sudah dari sononya ini. Lucu banget orang sensing extrovert. Kalau bagi anak yang remaja punya kekasih yang sensing extrovert, ya berbahagialah. Karena memang setia banget, tapi jangan dilukai, langsung minggat aja. Lucunya orang sensing introvert sama sensing extrovert ini dia sulit untuk move on dalam asmara, keseimbangannya di situ. Oke. Mas, kemarin kita lagi ngobrol sama Mas Umam ya. Iya. Tentang tentang couple dan pernikahan menurut keren. teori Stephen gitu ya. Ada beberapa rujukan kalau sensing ketemu dengan feeling, kalau feeling ketemu dengan apa gitu. Nah, itu memang bagus itu. Nah, ini Kak ketemu dengan Mas Ruslan, Desi punya teori bagus nih tentang extrovert yang tentang setia tadi gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau sensing extrovert ini cocoknya ke apa nih? Nah, kita lihat dulu. Kalau perempuan sensing, bagusnya menikah dengan orang suami yang tinggi. Karena dimana-mana pun skor of love-nya, skor percintaannya itu harus tinggi. Tergantung mau introvert atau extrovert? Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau istrinya sensing, suaminya thinking, berarti istri yang mendukung suami itu skor of love-nya 4. Skor of love-nya 4 ini tinggi sudah, bagus. Sangat bagus banget. Dan itu recommended.
rokok pede. Terus Iya, yang kalau ya udah kelanjur kayak diriku misalnya itu. ya kalau sudah terlanjur Itu ya. kan hanya katanya Mas Umam kemarin kita wajib untuk bisa menyesuaikan Ya, gitu ya, bukan berarti harus meninggalkan dan cari yang betul, baru. enggak. Jadi kalau di couple menyambung dengan teori keseimbangan diri ini seperti ini Mbak Desi. Jika istri mendukung suami, score of love-nya 4. Jika suami menaklukkan istri, score of love-nya 3. Jika suami didukung istri, score of love-nya 2. Jika suami menaklukkan atau istri menaklukkan suami, skor of love-nya 1. Kalau sama-sama MK-nya itu skor of love-nya 0. Jadi monoton dalam hal kekeluargaan. Terus bagaimana kalau kita sudah terlanjur? Di sini di Steven itu punya solusi, win-win solusinya kita berikan. Dan ini juga bisa diterapkan di teori couple. Iya, bisa ya, banget. tentang teori yang kita sampaikan hari ini ada juga keterkaitannya, Mas. Betul. Oh, ya, jadi kalau Steven itu semuanya nyambung. Mulai dari Steven couple-nya, Steven politiknya, Steven leadernya, Steven parentingnya, learningnya, itu semuanya nyambung. Ya kayak sensei introvert ini kan orangnya tadi yang saya sampaikan, dia ambisinya bagus, tapi mudah patah. Loyalitasnya tinggi. Iya, jadi misalkan kalau di learningnya bisa. Jadi beruntunglah ya buat bos-bos yang punya anak buah dengan yang sensing. Ya, betul. Bahkan bisa bertahan sampai puluhan tahun. Karena ya. setia. Tapi jangan disakiti langsung nih kan. Itu yang sensing extrovert. Mas, kita break sebentar ya. Oke. Nanti kita sambung lagi nih. Siap. Kita balik lagi bersama Mas Ruslan pagi hari ini membahas tentang teori keseimbangan diri menurut kamus atau menurut teori Steven. Ya, betul Mbak Desi. Tadi perlu seimbang. Tadi sudah kita ngomongin tentang sensing. Ya, sensing introvert sama sensing extrovert. Kemudian ada thinking introvert sama thinking extrovert. Gitu ya. Kalau thinking introvert itu orangnya seperti mesin yang selalu menggunakan logical questionnya, jadi kecerdasan logikanya. Kelemahannya orang thinking introvert ini kalau melakukan sesuatu, terkadang dia ini menyepelekan hal yang sepele yang berakibat fatal. Mudah menyepelekan hal yang sepele, gampang lah, akhirnya inting ini ya. Thinking introvertnya mudah menyepelekan hal sepele. Misalkan kalau seorang karyawan ataupun seorang bos, orang thinking ini menyepelekan hal sepelenya, ya udah nanti saja. Suka menunda berarti. Betul. Ujung-ujungnya nanti akan problemnya besar. Anehnya lagi, kerjaan yang harus diselesaikan sekarang dengan kerjaan yang harus diselesaikan di bulan depan. Yang dikerjakan itu yang bulan depan dulu. Introvert. Yang introvert. Jadi memang sangat-sangat harus kita kawal orang thinking ini, khususnya thinking introvert, karena dia mudah menyepelekan hal-hal. Walaupun sebenarnya thinking ini kan definisinya lumayan bagus ya Mas. Bagus, ya. karena memang menggunakan logika. Dia orangnya selalu mendoakan logika, terus kemudian prosedural banget. Betul, gitu. sangat administratif banget. Betul. Gitu ya. Tetapi ternyata yang punya kelemahan yang keseimbangan tadi. Makanya orang thinking introvert itu sebagai mesin keuangan yang bagus. Bisa dikatakan mesin ATM lah yang bagus. Karena bisa mengelola manajemen keuangan. Iya, terkadang kita harus sama orang thinking ini benar-benar mengawal dengan baik. Jadi buat tipe-tipe yang thinking yang kebetulan bekerja di bidang perbankan misalnya, kayaknya pas banget nih gitu ya. Banget. Cuman tadi orang thinking ini khususnya thinking introvert itu memang mudah menyepelekan hal sepele. Iya, itu yang menjadikan hal besar mungkin ya. Iya, menyepelekan hal yang sepele, yang kecil-kecil sederhana itu disepelekan, nanti berujungnya berakibat fatal, jadi gitu. Permasalahannya besar. Dan juga ternyata suka menunda segala sesuatu gitu ya. Kemudian terkadang orangnya sangat egois. Orang thinking, egoisnya tinggi. Di sisi lain karena memang orang thinking ini kelemahannya kurang peka. Nggak sensing belas, nggak sensitif belas gitu ya. Iya, memang kurang peka. Apalagi anak cewek. Itu ya? Iya. Okay. Anak cewek yang thinking itu ada maskulinnya kan, ada bersifat jantannya sedikit. Itu sama asmara itu nggak peka. Ini perlu perjuangan ini yang karena dia punya standar.
Iya, saya harus punya suami meskipun nggak cakep tapi tipenya kemarin kita sempat C, bahas itu kalau thinking iya, itu sama Mas Umam di couple-nya, jadi sesuai standarnya. Jadi dia punya standar tersendiri yang mungkin lebih tinggi dari tipe-tipe yang lain gitu. Iya betul, makanya kan ini di teori keseimbangan ini kan agar tahu dan kenapa agak sedikit perfeksionis kayaknya. Betul, bahkan melamar anak thinking aja pakai upacara. Begitu karena prosedur karena iya tadi ya, karena prosedural, dia sangat logika sekali bermainnya, kemudian dia punya taraf punya tingkat standar tersendiri gitu. Betul punya standar sendiri. Lucunya orang dingin seperti itu, dia kalau masih usia kekanak-kanakan itu remaja lah bisa dibilang. Ini depan gua nih remaja. Bukan ya? Bukan. Itu anak perempuan yang tinggi itu suka manjat, panjat-panjat pohon apa itu, karena kayak laki-laki banget. Bahkan dia kasus yang pernah saya temukan, anak tinggi itu kalau cewek dia nggak pakai rok itu nggak suka. Kasus yang saya temukan. Karena dia nggak enjoy, nggak feminim banget. Tapi kalau orang thinking, cewek thinking yang sudah sadar diri kalau dia perempuan, feminim banget, dia sesuai standar, dandanannya pun standar banget. Kemarin kita sempat ngobrol, ada yang menebak katanya feeling, tapi kalau dilihat dari penjawabannya Mas Umam, dia sih kayaknya thinking nih gitu. Karena emang dulu seperti itu gitu. Jadi orang thinking, cewek thinking, kalau anak laki-laki thinking itu ya sangat bagus, karena memang laki-laki banget, memang nggak peka terhadap asmara, khususnya asmara. Cewek yang thinking itu banyak yang nyuratin atau banyak yang nembak, dia nggak peka gitu. Ini bukan jawabannya simpel-simpel akhirnya, enggak, tidak. Di WA kalau ada yang ngejar itu semakin cuek. Nah, tidak. Semakin dikejar semakin menjauh. Ini anak thinking kan agak peka, tapi dia punya standar. Saya harus punya cewek yang cowok yang A B C D. Cowok juga begitu ya. Cowoknya juga gitu. Kalau ke ceweknya standarnya mungkin kalau anak thinking yang cowok, saya harus punya pacar atau punya calon istri yang tinggi, bodinya gini. Itu dia punya standar sendiri. Dan dia pasnya memang bergabung sama sensing kata ya. Ya memang seperti itu orang thinking ya. Standarnya tinggi banget nih. Pokoknya apa-apa sesuai standar. Ya memang orang thinking ini tipenya saya harus perfect sesuai apa yang saya inginkan. Perfeksionis. Iya, kembali lagi ke teori keseimbangan tadi udah ekstrovertnya. Ya, thinking introvertnya. Ya. Kalau ekstrovertnya Mas. Kalau thinking extrovert itu kepribadian yang menyukai kemenangan. Semua orang di hadapnya dianggap lawan yang perlu dikalahkan. Dia haus dalam hal kategori kemenangan itu. Jadi thinking extrovert itu memacu terhadap semangat kalau lawan ini itu sebagai lawan utamanya. Berarti dalam arti kata tipe-tipe thinking ini tipe yang mengharapkan sebuah pengakuan dari orang betul. Lain. Saking anehnya orang thinking extrovert, kekuatannya dia punya prinsip yang kuat sehingga sulit dikasih motivasi. Dia punya prinsip yang kekeh. Tapi idealis banget berarti untuk betul itu thinking extrovert, sampai dia punya prinsip yang kuat itu sulit dikasih motivasi dan sulit dikendalikan. Bagusnya di situ, tapi kelemahannya prinsipnya ini bagus atau tidak tergantung dirinya karena dia punya standar sendiri itu gitu ya. Orangnya sangat cerdik orang thinking extrovert itu. Tapi sayangnya orang thinking extrovert itu tidak bisa membaca aspirasi. Kelemahannya di sana. Sudah satu paket lah yang tadi saya bilang keseimbangan. Jadi setiap mesin kecerdasan atau personality genetik itu punya kelemahan dan punya kekuatan. Ini termasuk yang introvert ini kelemahannya memang dia punya standar sendiri paling kuat dan mungkin standarnya mungkin nggak sama dengan orang lain. Betul. Kemudian egoistis sekali. Sangat egois banget. Tapi orang thinking yang sulit dimotivasi, yang sulit dikendalikan karena prinsipnya. Entah itu anak remaja, entah itu orang tua, entah itu anak-anak didik kita. Yang penting cara memotivasinya dia masuk akal. Titik.
Ya, kalau ngomong sama orang thinking, jangan pakai dongeng. Jangan pakai dongeng. Jangan disuguhin novel dari berarti. Jangan suruh bayangkan. Jangan suruh merasakan. Tapi apa yang dia pikirkan. Itu orang thinking. Dan sangat realistis mungkin. Betul. Jadi harus masuk logikanya dia, dicari dulu. Lakinya gini, baru dia kalah sudah. Berarti kita kalau bertemu dengan orang thinking ingin memberikan advice misalnya dengan dia harus memberikan sebuah contoh data yang akurat ya. Betul, harus ada yang data realistis gitu ya. Banget. Karena itu orang thinking. Kalau orang thinking nggak bisa dipakai untuk bisa berhalusinasi dulu, berimajinasi pakai dulu. Perasaan. Memang nggak bisa. Nggak gitu bisa ya. Banget. Mungkin Mbak Desi hampir-hampir ketinggian ya, gitu. Merasakannya seperti itu. Nggak tahu juga sih kan, nggak pernah. Banyak yang bilang feeling, kamu Mbak Desi kayaknya feeling deh. Kalau semuanya ya, adjustmentnya. Tapi kalau dilihat nanti bisa ditelusuri. Nanti kan sembari berjalannya Mbak Desi kan mengetahui apa itu thinking, feeling ya. Nah tapi kalau thinking itu memang seperti itu, dia punya standar banget. Dalam hal apapun, thinking introvert tadi yang cenderung tidak kurang pekanya, maka orang thinking introvert ini suka menyepelekan hal yang sepele, mengakibatkan dia down. Kalau orang thinking ini biasanya orang yang prosedural seperti itu, yang kita udah pelajari bersama. Orang prosedural, kemudian administratif banget, struktural banget gitu. Itu dalam hal yang berprofesi, dalam hal asmara lucu. Teratur banget pokoknya. Jadi harus misalnya ngedate jam 8 sampai jam 11, jam 8, 9 pulang gitu ya. Kalau enggak gitu, ya enggak mau. Atau mungkin datang harusnya jam segini, enggak mungkin dia datang lebih awal gitu ya. Pokoknya misalkan kalau mau silaturahmi ke rumah si cewek jam 10 harus istirahat, ya udah diusir, karena pulang aja sudah, saya mau tidur. Lucunya gitu. Jadi percintaannya lemah orang thinking itu. Gitu ya, skor cintanya minim banget. Skor perasaannya tuh minim banget. Cewek cowok. Maka disandingkan dengan sensing yang skornya. Iya, kalau suaminya thinking, istrinya sensing bagus. Tapi kalau suaminya thinking, istrinya feeling, suaminya yang kasihan. Tekak-tekuk. Karena logikanya akan dibunuh oleh perasaannya si feeling. Gitu ya. Iya, ini enaknya kenapa Pak Steven bisa membentuk atau ya menjadi sebuah solusi. Satu-satunya solusi. Kita break lagi ya. Siap. Kita di season terakhir. Iya, Mbak Desi. Baru dua. Kita punya PR ini Mas Ruslan ya. Baru dua. Monggo yang disampaikan terakhir mungkin. Introvert sama thinking. Sensing introvert, sensing extrovert, thinking introvert, thinking extrovert. Itu memang keseimbangan kita. Jadi setiap manusia itu tidak bisa kalau hanya fokus dalam kekuatan. Pasti di dalamnya ada kelemahan. Jangan orang merasa lemah terus, karena di dalamnya ada kekuatan. Begitu juga sebaliknya. Betul, Mbak Desi. Jangan merasa kita ini lemah, karena di dalam diri kita pasti ada kekuatan. Jangan merasa diri kita ini hebat, karena dalam diri kita masih ada kelemahan. Maka disinilah peran balancingnya itu harus ada. Bagaimanapun diri kita membutuhkan orang lain. Bagaimanapun kehebatan kita sangat membutuhkan orang lain. Jangankan hal itu, kita lahir aja orang lain yang membantu. Betul. Sampai kita meninggal aja yang membutuhkan orang lain. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Jangan merasa paling hebat kalau diri kita masih ada kelemahannya. Jangan merasa lemah, butuh orang lain untuk mendukung kita. Nah, Steven menjawab semua permasalahan itu agar kehidupan kita ke depan semakin terarah dan semakin membaik. Bagi para pendengar yang ingin tahu apa jati dirinya, terus ingin tahu mesin kecerdasannya, bisa langsung datang ke Sri Tanjung. Kita nanti hubungin sama teman-teman Steven. Betul. Nah, bisa dites langsung di sini juga. Betul. Bisa. Ya, kami anjurkan langsung ke sini, langsung ke Sri Tanjung, langsung kita tes di Sri Tanjung ini, langsung kita konseling di Sri Tanjung sini, di tempat sini. Nanti kita kasih tahu hasilnya apa. Nanti kita jelaskan dengan detail, misalkan sensing kita jelaskan sensingnya, jika tinggi kita jelaskan thinkingnya, pokoknya keseluruhan nanti kita tergantung terus permintaannya, permintaan si klien ini yang sudah tes. Kalau bapak ibu yang punya minat di bidang politik bisa konseling bidang politik. Kalau untuk anak pengen tahu belajarnya atau karakter anaknya juga bisa gitu. Terus untuk keluarga, misalkan satu keluarga ada semua, juga sangat bisa nanti membentuk siapa leadernya yang ada di dalam. Oke.
Mas Sultan, terima kasih kebersamaannya pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti lagi kesempatan ya. Mohon maaf ini masih dua mesin. Oke. Lain waktu kita bahas lagi. Oke, Sultan, terima kasih kebersamaannya pagi hari ini Mas Sultan. Kita ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.